Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Curhatan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Nama yang sering kita dengar dan seorang Sultanul Aulia, rajanya para wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai waliullah, sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sangat memiliki pengaruh penting dalam sejarah spiritual Islam, sehingga wajar jika sepanjang hidup beliau tidak pernah lepas dengan berbagai karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah dikenal sebagai guru mursyid sekaligus waliullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani digelari sebagai Al-Ghaus Al-A'zam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan makom tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di seluruh dunia. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa pada saat mengajar para murid beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Kakiku ini berada di atas pundaknya seluruh para wali." Dan perkataan itu didengar oleh para wali seluruh dunia. Lalu mereka berikrar, "Sami'na wa ata'na." Akan tetapi ada kisah menarik tentang kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang akan kita bahas pada episode ini. Dikisahkan, suatu ketika Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berada di lingkungan Masjidil Haram. Saat berada di sana, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani takjub dan kagum saat melihat seorang perempuan yang telah tawaf mengelilingi Ka'bah, namun hanya dengan satu kaki. Akan tetapi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani paham bahwa wanita tersebut bukanlah seorang biasa, melainkan seorang wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian mencoba melihat makom atau kedudukan wanita itu. Beliau melihat ke makom pertama, dan tetapi tak dijumpainya ruhaniyah wanita itu. Lalu ke makom di atasnya, tapi tidak dijumpainya lagi. Kemudian di atasnya lagi, dan tidak ada lagi, hingga sampai mendekati makom Ghausiyah, tapi juga tidak ada. Akhirnya beliau menyerah dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, siapakah wanita ini yang tak dapat kulihat makom kewaliannya?" Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hatinya. "Ya Abdul Qadir, ikutilah wanita itu bila engkau ingin mengetahui makom waliyahnya." Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengikuti wanita itu hingga beliau dapat mengetahui. Ternyata wanita itu sebenarnya kakinya tidak buntung. Akan tetapi, wanita itu sebenarnya telah menyusui anaknya. Anaknya yang kekenyangan tertidur di pangkuan kakinya. Lalu dengan karomahnya, sang perempuan itu memutus sementara satu kakinya, agar anaknya yang sedang tertidur tidak terbangun. Sementara itu, ia pun menuju ke Masjidil Haram untuk bertawaf dengan hanya satu kaki. Dan ketika kembali ke anaknya yang masih terlelap dalam tidur, ia pun menyambungkan kembali kakinya. Dan itulah wilayah kewalian yang dicapai melalui keibuannya. Kaum arifin menyatakan bahwa dengan istiqomah,
taat kepada suami, serta sabar merawat anak-anaknya. Para ibu sebenarnya sangat dekat dengan makam derajat kewalian. Seorang alim ulama mengatakan, "Apakah kamu ingin melihat wali di rumahmu? Doa dari semua kebutuhan akan dikabulkan dengan segera. Dialah ibumu. Jika dia masih hidup, berbaktilah kepadanya. Niscaya kamu akan mendapat keberkahan, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab." Dan semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.